Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih As-Sufi As-Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Sayyida As-Sampuri Al-Faleredi Al-Jawi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Citeko, Pleret, Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 1259 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1839 Masehi, atau lebih dikenal dengan Mama Sempur, adalah salah satu sosok ulama tanah Pasundan. Ashabiku semua, Syekh Tubagus Ahmad Bakri lebih dikenal dengan sebutan Mama Sempur. Mama adalah merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata rama, artinya bapak. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai, sehingga sebutannya menjadi mama ajengan atau mama kiai. Sementara Sempur adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Ashabiku semua, kelahiran. Mama Sempur lahir di Citeko, Pleret, Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 1259 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1839 Masehi. Dia merupakan putra pertama dari pasangan Syekh Tubagus Sayyida dan Ummi. Selain Syekh Tubagus Ahmad Bakri, dari pasangan ini juga lahir Tubagus Amir dan Ibu Habib. Silsilah dari jalur ayahnya, silsilah Syekh Tubagus Ahmad Bakri sampai kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul Tanbihul Muftarin, halaman 22. Sebagaimana dikatakan atau dalam silsilah yang tersebut, Syekh Tubagus Ahmad Bakri Sempur bin Syekh Tubagus Sayyida Keraton bin Syekh Tubagus Hasan Arsyad Pandeglan, kemudian bin Maulana Muhammad Mukhtar Pandeglan bin Sultan Abul Fatah, yaitu Ageng Tirtayasa, bin Sultan Abul Ma'ali Ahmad Kenari, bin Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir Kenari, bin Maulana Muhammad Nasruddin ing Sabda Kingking, bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati, bin Sultan Syarif Abdullah bin Sultan Maulana Ali Nurul Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar bin Maulana Syah Jalaluddin bin Maulana Abdullah Khan Syah bin Sultan Abdul Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khalil Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyidina Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi, kemudian bin Imam Ja'far As-Sadiq, kemudian bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal
Abidin bin Sayyidina wa Maulana Imam Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi semua, ayah Syekh Tubagus Sayyidah yang juga kakeknya Syekh Tubagus Ahmad Bakri, yaitu Syekh Tubagus Arsyad, adalah seorang qadi kerajaan Banten. Namun Syekh Tubagus Sayyidah nampaknya tidak berminat untuk menjadi qadi ya, kerajaan Banten, menggantikan posisi ayahnya. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Banten. Perjalanan Syekh Tubagus Arsyad dari Banten membawanya sampai di daerah Citeko, Pleret, Purwakarta. Di tempat inilah Tubagus Sayyidah bertemu dan menikah dengan Umi. Dan di daerah ini pula seorang bayi yang diberi nama Ahmad Bakri dilahirkan. Ashabiku semua, pendidikan. Ahmad Bakri muda mendapatkan pendidikan agama dari keluarga untuk menambah wawasan dan keilmuan keislaman. Dia belajar di berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Sebelum berangkat, Syekh Tubagus Sayyidah berpesan kepada Syekh Ahmad Bakri agar jangan berangkat ke Banten, apalagi menelusuri silsilahnya. Dia baru diperbolehkan melakukan hal tersebut ketika masa studinya di pesantren selesai. Tidak puas belajar di Jawa dan Madura, membuat Syekh Tubagus Ahmad Bakri bertekad berangkat ke pusat studi Islam, yaitu Mekah. Di sana dia belajar kepada ulama-ulama Nusantara. Ya, setelah dianggap cukup dan berniat menyebarkan agama Islam, dia kemudian pulang ke Purwakarta dan mendirikan pesantren. Ya, keluarga Syekh Tubagus Ahmad Bakri adalah keluarga yang taat beragama, sahabat semua. Ayahnya pun merupakan salah satu ulama karismatik. Sehingga pendidikan agama Syekh Tubagus Ahmad Bakri di usia dini diperoleh melalui ayahnya. Adapun ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Syekh Tubagus Ahmad Bakri meliputi ilmu tauhid, fikih, tasawuf, nahu, sorob, hadis, dan tafsir. Ya, menurut salah seorang cucunya, setelah ilmu dasar agama dianggap cukup, Mama Sempur memutuskan untuk menimba ilmu ke pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Beberapa ulama yang pernah ia timba ilmunya adalah Syed Usman bin Akil bin Yahya Betawi, kemudian Syekh Soleh Darat bin Umar Semarang, kemudian Syekh Maksum bin Ali, ya, kemudian Syekh Soleh Benda Karep, ya, Benda Kerep Cirebon, kemudian Syekh Saubari, Syekh Maksum bin Salim Semarang, kemudian Raden Haji Muhammad Roji Goyam Tasikmalaya, kemudian Raden Haji Muhammad Mukhtar Bogor, kemudian Syekh Maulana Khalil Bangkalan, kemudian bahkan di Syekh Maulana Khalil inilah dia mulai futuh, terbuka pemikirannya terhadap ilmu pengetahuan agama Islam. Pengembaraan di dunia intelektual tidak membuat Mama Sempur merasa puas, ya. Untuk itu akhirnya dia memutuskan untuk berangkat untuk ilmu ke Mekah. Ashabiku semua, dalam kitab Idah Al-Karataniyah fi ma yata'allaku bidhalati Al-Wahhabiyah halaman 27, itu Mama Sempur menyebutkan guru-gurunya di bagian Sunda itu Syekh Raden Haji Muhammad Roji Goyam Tasikmalaya, ya, Talmiz Syekh Umar Asyami dan Syekh Ahmad Al-Khayyat, kemudian Syekh Syatibi bin Muhammad Syahid Gentur, kemudian Syekh Muhammad Bashir bin Abdullah Talmiz itu Sayyid Usman dan Syekh Raden Haji Muhammad Roji Goyam. Itu yang ada di Sunda. Kemudian di tanah Jawa itu Syekh Syaubari, kemudian Syekh Soleh bin Umar Semarang, kemudian lagi Syekh Maksum bin Salim Semarang, Mu'allib Tashwiqul Khalan, kemudian Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah, akhi Syekhina Muhammad Mahfuz. Kemudian di tanah Betawi, itu guru beliau ada namanya Tuan Syekh Habib Usman. Di Mekah, ya, di Mekah
Itu guru-guru beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada lagi Syekh Ahmad Zaini Dahlan, orang Indonesia semua loh. Kemudian Syekh Said Babshil. Kemudian Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaidi. Kemudian Sayyid Abdul Karim Ad-Dagustani. Kemudian Syekh Saleh Bapadul Hadrami. Kemudian ada lagi Syekh Saleh Kamal, ya, Mufti Al-Hanafi. Kemudian Syekh Ali Al-Kamal Al-Hanafi. Kemudian Syekh Jamal Al-Maliki. Kemudian Syekh Ali bin Hussein Al-Maliki. Kemudian Sayyid Hamid, yaitu Qadi Jeddah asal Mufti Al-Hanafi fi Makatil Musyarafah. Kemudian Tuan Ahmad Khatib. Kemudian Syekh Said Al-Yamani. Kemudian Syekh Muhammad Mahfuz. Kemudian Syekh Mukhtar bin At-Tarid. Syekh Muhammad Marzuki Al-Bantani. Ashabiku semua, ketika beliau mendirikan pesantren, ya, pada tahun 1911 Masehi, beliau memutuskan untuk mendirikan pesantren di daerah Sempur dengan nama pesantren As-Salafiyah. Di pesantren ini pula Syekh Tubagus Ahmad Bakri banyak menuangkan pemikirannya dalam berbagai kitab yang dia tulis. Dan selama hidupnya Syekh Tubagus Ahmad Bakri diabdikan hanya untuk mengaji atau talabul ilmu. Ya, dan talab ilmu inilah yang menjadi jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tarekat. Thariqah, jalur thariqat. Maka tarekat yang dia pegang adalah tarekat ngaji. Sebagaimana beliau ungkapkan dalam karyanya yang berjudul Futuhatut Taubah fi Syidqi Tawajuhit Thariqah pada halaman 47 sampai 49. Sebagaimana berikut: Ari anu pang Abdulna tarekat dina zaman ayeuna jeung ari leuwih deukeut-deukeutna tarekat dina husul ka Allah Ta'ala eta nyata tolab ilmi serta bener jeung ikhlas. Tarekat yang paling utama, unggul, afdal zaman sekarang dan tarekat yang paling dekat dan wusul kepada Allah adalah talabul ilmi, talab ilmu serta benar dan ikhlas. Pernyataan Syekh Tubagus Ahmad Bakri ini dikutip dari jawaban Syekh Mufti Syafi'i, yaitu Syekh Muhammad Sayyid Babasil, yang mendapat pertanyaan seputar tarekat dari Syekh Ahmad Khatib. Dialog kedua ulama tersebut dikutip oleh Muhammad Sempur dalam kitab Idza Ruzugil Kazibin halaman 61. Menurut salah seorang cucu Syekh Tubagus Ahmad Bakri, yaitu Kiai Haji Tubagus Zain, Syekh Tubagus Ahmad Bakri pernah mengecam terhadap penganut tarekat karena sebagian dari mereka ada yang meninggalkan syariat. Dan menurut Kiai Haji Tubagus Zain, kecaman ini lebih kepada melindungi masyarakat agar tetap bisa menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Namun demikian, dalam kitab Futuhatut Taubah fi Syidqi Tawajuhit Thariqah, seraya mengutip pernyataannya Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i An-Naksabandi, Syekh Tubagus Ahmad Bakri menyatakan bahwa hukum masuk dalam salah satu thariqah mu'tabarah bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf adalah fardhu ain. Sehingga menurut salah satu riwayat Syekh Tubagus Ahmad Bakri pun tetap menganut thariqah mu'tabarah. Adapun thariqah yang dianutnya adalah thariqah Qadariyah wa Naksabandi, ya, TQN. Sementara mengenai thariqah ngaji ini bisa dilihat dari aktivitas dan kesibukan beliau Syekh Tubagus Ahmad Bakri sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu seorang muridnya, Kiai Haji Mu'tamad, ya, menurut pengasuh pesantren An-Nur Subang ini, setiap pukul 4 pagi Mama Sempur sudah bersila dan berzikir dalam masjid. Kemudian dilanjutkan dengan mendirikan sholat subuh berjamaah. Selepas wiridan dan sholat berjamaah selesai, ia tetap bersila sampai waktu duha tiba. Kemudian melaksanakan sholat duha dan dilanjutkan kembali dengan mengajar ngaji santri sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Usai mengajar ngaji santri, jadwal pengajian selanjutnya adalah mengajar ngaji
kiai-kiai sekitar kampung dan dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Kemudian dia pulang ke rumah dan istirahat, namun beliau tak pernah bisa istirahat sepenuhnya karena sudah ditunggu para tamu sampai waktu asar. Selepas sholat asar, Mama Sempur kembali mengaji bersama para santri hingga menjelang maghrib. Selepas sholat maghrib, istirahat sejenak dan sholat isya. Setelah sholat isya, beliau kembali mengajar santri sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. 23.00. Bahkan menurut satu riwayat kebiasaan Mama Sempur yang pernah diketahui oleh santrinya adalah bahwa beliau tidak pernah batal wudhu sejak isya sampai subuh dan tidak pernah terlihat makan. Ashabiku semua, Syekh Tubagus Ahmad Bakri atau lebih dikenal dengan sebutan Mama Sempur, beliau bisa dikatakan cukup produktif dalam menulis kitab. Dari tangannya telah lahir lebih dari 50 judul kitab yang berserakan di berbagai tempat. Dari puluhan kitab tersebut, hanya beberapa bisa kita temukan. 18 judul kitab. Sebagaimana umumnya ulama Nusantara, kitab-kitab karya Mama Sempur ini ditulis menggunakan aksara pegon. Pegon. Dari beberapa kitab ini ada yang saling terkait dalam arti bahwa ada beberapa pemikiran-pemikiran Syekh Tubagus Ahmad Bakri yang terdapat di satu kitab. Namun terdapat juga di kitab lainnya. Adapun kitab-kitab tersebut adalah Cempaka Dilaga Mertelakeun perihal wajib usaha. Ya, dari 18 kitab yang didapatkan Cempaka Dilaga ini merupakan satu-satunya kitab yang judulnya menggunakan bahasa Sunda. Kitab ini membahas tentang bisnis dan etos kerja dalam pandangan Islam. Proses penulisan kitab yang berjumlah 24 halaman ini dilakukan oleh Mas Sempur pada tahun 1378 Hijriah. Dan jika dikonversi ke dalam tahun Masehi, yaitu Senin 8 Zulhijjah 1378. Ya, diperkirakan berbarengan dengan tanggal 15 Juni 1959 Masehi. Kemudian Muslakul Abror, Tarjama Nazam Iqduddar. Kitab yang mempunyai ketebalan 11 halaman ini merupakan terjemahan dari kitab Iqdarud Durar. Terdiri dari 6 pasal yang berisi kumpulan nazaman berbahasa Sunda dan materi pembahasannya tentang tauhid. Ya, dalam kitab ini Syekh Tubagus Ahmad Bakri tidak menyebutkan tempat dan waktu penulisan kitab. Kemudian ada lagi namanya kitab Futuhatut Taubah fi Sidqi Tawajuhi Tariqah. Kitab ini menjelaskan tentang tasawuf yang dispesifikkan dalam tariqah. Dalam kitab yang mempunyai ketebalan 53 halaman ini membahas seputar dunia tariqah, seperti syarat menjadi guru tariqah, mursyid, ya, kewajiban menjalankan syariat, kecaman terhadap penganut tariqah yang meninggalkan syariat, dan lain sebagainya. Kitab ini selesai ditulis Mama Sempur pada bulan Syafar tahun 1358 Hijriah atau diperkirakan bertepatnya dengan bulan April 1939 Masehi. Kemudian ada lagi Fawaidul Mubtadi, menjelaskan tentang materi pengajaran yang wajib diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam kitab ini juga dibahas tentang faidah atau kegunaan mencari ilmu yang bermanfaat dan juga tata cara mencari ilmu yang bermanfaat. Kitab yang tebalnya 49 halaman ini selesai ditulis Syekh Tubagus Ahmad Bakri pada hari Rabu, tanggal 25 Ramadan 1371 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 18 Juni 1952 Masehi. Kemudian ada lagi namanya kitab Maslahatul Islamiyah fi Ahkamit Tauhidiyah. Kitab yang terdiri dari 5 pasal ini menjelaskan tentang konsep tauhid yang ada dalam ajaran agama Islam. Kitab yang mempunyai ketebalan 36 halaman ini selesai ditulis Mama Sempur pada tanggal 1 Muharram, sekitar 1373 Hijri atau berbarengan dengan tanggal 10 September 1953 Masehi. Kemudian ada lagi Islahul Balid fi Tarjimati Qaulil Mufid. Kitab yang tebalnya 15 halaman ini merupakan kitab terjemah dari kitab Qaulul Mufid. Materi pembahasan dalam kitab ini adalah seputar dunia tasawuf yang tetap mengedepankan syariat. Kitab ini selesai ditulis Syekh Ahmad Tubagus Ahmad Bakri pada hari
Minggu Ahad bulan Safar tahun 1372 Hijriah atau berbarengan dengan bulan Oktober 1953 Masehi. Kemudian ada lagi Risalah Al-Waladiyah. Al-Waladiyah. Kitab ini merupakan kitab nazaman karya Mama Sempur berupa terjemah dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad Dardir. Kitab ini membahas tentang tauhid. Ya. Ini mempunyai ketebal 15 halaman dan selesai ditulis Mama Sempur pada tanggal 3 bulan Rabiul Awal tahun 1357 Hijriah atau berbarengan dengan tanggal 4 Mei 1938 Masehi. Kemudian ada lagi Maslakul Hal. Kitab ini menjelaskan tentang muamalah antara manusia, ya, antar manusia seperti bekerja, walimah, akhlak, dan sebagainya. Kitab yang tebalnya 24 halaman ini mempunyai beberapa kesamaan dengan kitab Cempaka Dilaga. Syekh Tubagus Ahmad Bakri dalam kitab yang terdiri dari 7 pasal ini tidak ditemukan tempat dan tanggal penulisan kitabnya. Kemudian ada lagi Tanbihul Ikhwan. Kitab ini merupakan kritik atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho yang berpendapat bahwa pintu ijtihad dibuka selebar-lebarnya. Dalam kitab yang terdiri dari 8 pasal ini, Syekh Tubagus Ahmad Bakri membahas tentang konsep ijtihad yang menurutnya tidak semudah yang dinyatakan oleh ketiga ulama itu tadi. Ya, selain itu juga tidak sembarangan dilakukan oleh seorang muslim karena ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid seperti memahami ilmu nahwu, shorab, bayan, badi, paham semua ilmu syariat dan sebagainya. Sebaliknya, bagi muslim yang belum memenuhi syarat-syarat ijtihad tersebut, maka mereka diwajibkan untuk bertaklid kepada ulama. Ya, dalam kitab yang berjumlah 32 halaman ini, Mama Sempur tidak mencantumkan tanggal ataupun tahun penulisannya, tulisan kitab tersebut. Kemudian ada lagi Raihatul Wardiyah. Kitab ini membahas tentang adabul basyariyah, yaitu tata krama yang mesti dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam, yaitu dengan kebaikan hatinya, kebaikan pekerjaannya, dan kebaikan perangainya, serta menjalani peraturan yang sudah ditentukan oleh agama dan adat kebiasaan sebuah negeri. Salah satu poin yang ada dalam kitab yang berjumlah 21 halaman ini nyatakan bahwa jika perbuatan baik ini bisa dilakukan, maka akan menghasilkan kebaikan untuk dirinya sendiri, serta dijauhkan dari segala kejahatan. Syekh Tubagus Ahmad Bakri berhasil menyelesaikan kitab yang terdiri dari 13 pasal ini pada tanggal 26 Ramadan 1347 Hijriah. Dan jika dikonversi ke tanggal Masehi diperkirakan berbarengan dengan tanggal 8 Maret 1929 Masehi. Kemudian ada lagi nama kitabnya Tanbihul Muftarin. Judul lengkap kitab ini adalah Tanbihul Ikhwan fir Raddi ala Mazhabid Dalalah wa Tufyan. Kitab ini membahas tentang larangan untuk mencela kepada dua orang sahabat Nabi SAW, yaitu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Karena kedua orang ini adalah orang mulia di sisi Rasulullah SAW. Selain itu dalam kitab yang terdiri dari 8 pasal dan berjumlah 31 halaman ini juga dibahas tentang akhlakul karimah, seperti anjuran untuk membayar hutang agar hutangnya tidak menggunung, memilih wanita solehah untuk dijadikan sebagai istri, kefarduan mencari ilmu yang manfaat terlebih bagi keturunan Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Ya, kitab ini selesai ditulis oleh Mama Sempur pada hari Selasa, tanggal 15 Ramadan 1349 Hijriah. Atau berbarengan dengan tanggal 3 Februari 1931 Masehi. Kemudian ada lagi kitab Nasaihul Awam fi Tafqiqil Islam. Kitab ini terdiri dari 19 pasal dan 34 halaman yang isinya merupakan ajaran-ajaran agama Islam yang dikutip oleh Syekh Tubagus Ahmad Bakri dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Diantaranya adalah bahwa pokok ajaran Islam adalah saling menasehati dalam kebaikan. Tujuannya adalah agar kelak umat Islam menjadi husnul khotimah. Ya, selain itu Mama Sempur juga menyampaikan tentang tidak layaknya membangun masjid di tempat yang populasinya tidak pernah melaksanakan sholat. Ya, anjuran untuk segera bertobat dan seterusnya. Kitab ini selesai ditulis oleh Syekh Tubagus Ahmad Bakri
pada malam Jumat tanggal 21 Zulhijjah 1352 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 April 1934 Masehi. Kemudian ada lagi Risalatul Muslihat fi bayani fardil makulat wal masnunat wal makhurat wal muharramat. Sesuai dengan judulnya, kitab ini membahas hukum fikih yang difokuskan kepada makan. Ya, sebagaimana layaknya fikih yang mempunyai sifat relatif dan dinamis, Mama Sempur membahas tentang relativitas hukum makan, yakni makan dalam keadaan wajib, sunnah, makruh, dan juga haram. Kitab yang berjumlah 17 halaman ini diselesaikan oleh Mama Sempur pada hari Minggu tanggal 30 Jumadil Awal 1353 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 September 1934 Masehi. Kemudian ada lagi Tabsyiratul Ikhwan fi bayani tashwikil khallan. Dan dari 17 kitab yang didapatkan, kitab ini yang paling tebal jumlah halamannya, ini terdiri dari 7 pasal dan 80 halaman. Ya, pembahasan kitab ini tentang seputar akidah, sufisme, ya, di antara pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Tubagus sama Bakri dalam kitab ini adalah ungkapan yang beliau kutip dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani. Mengatakan bahwa perang ada 2 macam, yaitu perang zahir dan perang batin. Perang zahir adalah memberantas kaum kafir yang membenci Allah dan Rasulnya dengan mengangkat senjata pedang, panah, dan lainnya. Sementara perang batin adalah memerangi nafsu, syahwat, dan tabiat buruk yang melenceng dari aturan agama, serta memerangi godaan syaitan. Dan dari kedua perang ini yang paling berat adalah perang batin. Syekh Tubagus sama Bakri menyelesaikan kitab ini pada hari Minggu, tanggal 3 Ramadan, 1352 Hijriah atau diperkirakan bertepatan dengan tanggal 20 Desember 1933 Masehi. Kemudian ada lagi kitab Ihya'ul Mayyit fi bayani fadli ahlil bait. Itu terdiri dari 8 pasal dan 37 halaman. Sesuai dengan judulnya, kitab ini membahas tentang keutamaan keturunan Rasulullah SAW. Sehingga umat Islam semestinya memuliakan mereka. Namun demikian, jika ada keturunan Rasulullah SAW yang melenceng dari ajaran agama Islam, maka wajib untuk segera diluruskan. Karena tidak pantas jika ada keturunan Rasulullah atau Ahlul Bait yang akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Ashabi semua, kitab ini diselesaikan oleh Mama Sempur pada hari Rabu tanggal 11 Safar 1346 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1935 Masehi. Kemudian ada lagi nama kitabnya Syaifudul Darib. Ya, kitab yang terdiri dari 8 pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Kitab yang mempunyai ketebalan 30 halaman ini juga menceritakan tentang ramalan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tentang 8 tanda akan datangnya hari kiamat. Yaitu pertama, cuaca atau musim hujan dan musim kemarau sudah tidak bisa diprediksi. Sekarang ternyata memang benar. Kemudian banyaknya perpecahan antara manusia disertai meninggalkan syariat agama, sudah banyak. Usaha mengurangi kelahiran manusia dan banyaknya perselingkuhan, benar. Menjual ilmu dengan dunia dan pegawai negara mudah disogok, yaitu gratifikasi. Dibuatkan gedung mewah untuk prostitusi dan perjudian serta orang gila di tempat bertanya dan orang berilmu malah disingkirkan. Meletusnya perang dunia antar timur dan barat selatan, namun akhirnya tidak ada yang menjadi pemenang. Masyarakat tidak taat hukum sehingga tatanan masyarakat menjadi kacau dan masyarakat meninggalkan ajaran agama dan hanya mengedepankan nafsunya saja. Kitab ini ya sahabi semua selesai ditulis Syekh Tubagus Ahmad Bakri pada hari Minggu Rabiul Tsani 1341 Hijriah atau berbarengan dengan bulan Desember 1922 Masehi. Kemudian ada lagi kitabnya Manhajul Ibad fi Bayani Daf'il Fasad. Kitab yang terdiri dari 8 pasal dan 22 halaman ini membahas tentang faedah dan keutamaan-keutamaan yang mesti dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya adalah faedah ziarah kubur, ya, faedah ziarah kubur kepada makam para nabi, para wali dan orang tua. Madrasah Syekh Tubagus sama Bakri anjuran ziarah kubur sudah ada dalam Al-Quran dan hadis serta ulama 4 mazhab. Seraya mengutip pendapat Syekh Syed Alwi
Mama Sempur mengungkapkan bahwa ziarah ke makam orang tua sangat dianjurkan, bahkan hal itu diumpamakan seperti melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Syekh Tubagus sama Bakri pun membahas tentang larangan ta'assub, yaitu sulit menerima kebenaran agama, padahal sudah diberikan dalil-dalil tentang kebenaran. Dalam kitab ini, Mama Sempur tidak mencatat tanggal penulisan kitab. Syekh Tubagus sama Bakri tidak meninggalkan catatan tanggal dan tahun pembuatan kitab ini. Kemudian ada lagi namanya kitab Idahul Karatoniyah fima yata'allaku bid-dalalatil wahabiyah. Sesuai dengan judulnya, kitab terdiri dari 8 pasal dengan 47 halaman ini membahas tentang pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dan aliran Wahabi yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Dalam kitab ini Syekh Tubagus Ahmad Bakri mengutip dari beberapa kitab yang mempunyai kecenderungan untuk menyatakan bahwa Wahabi telah melenceng dari ajaran Islam. Di antara kitab-kitab yang dia kutip adalah Durarus Saniyah Firraddi alal Wahabiyah, karya seorang mufti Syafi'i, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian kitab Sawaikul Muhriqat, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lainnya. Di antara pembahasan yang disoroti oleh Mama Sempur adalah tentang penguatan tradisi keagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seperti dalil ziarah kubur, tawasul, perintah mencari ilmu kepada ulama-ulama dan tidak mencari ilmu melalui Quran. Mungkin jika dikaitkan dengan pengembangan zaman seperti sekarang, ya, dan juga internet. Mas Sempur tidak meninggalkan catatan tanggal dan tahun pembuatan kitab ini. Ashabiku semua, adapun murid-murid beliau, ya, beberapa santri Syekh Tubagus sama Bakri yang menjadi ulama terkenal, karismatik dan terkemuka, ya, diantaranya yang pertama kita sama-sama tahu, ya, Syekh Muhammad Dimyati, ya, Abuya Cidahu, ya, Cadasari, ya, Pandeglang. Kemudian Syekh Sanja atau dipanggil Abuya Kadu Kaweng, ya, Kadu Hejo Pandeglang. Kemudian Syekh Ahmad Tabrani atau dipanggil Mama Rang Dumulya, ya, Pedas Karawang. Kemudian Syekh Ma'mun Nawawi, Mama Cibogo, ya, Cibarusah Bekasi. Kemudian Syekh Muhammad Syafi'i, ya, Mama Cijerah, Bandung Kulon, ya, di Bandung. Kemudian Syekh Ahmad Syuja'i, Mama Cijengkol, ya, Pleret, Purwakarta. Kemudian Syekh Izzuddin, Mama Cipulus, ya, Wanayasa, ya, Purwakarta. Kemudian Syekh Abdullah Pleret, itu Purwakarta. Kemudian Syekh Ahmad Busyairi, Mama Sukamerta, Rawamerta, ya, Karawang. Kemudian Syekh Muhammad Toha, Mama Sindang Sari, Paseh, Bandung. Ashabiku semua, Mama Sempur wafat pada malam Senin 20 Zulkaidah 1395 Hijriah, bertepatan dengan 1 Desember 1975 Masehi. Wa ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabiku semua, demikianlah jas hijau kita hari ini. Jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kita cintai agar mereka kenal dengan terkhususnya ulama-ulama kita yang ada di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.